Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita melanjutkan materi fikih kita. Kita sampai kepada masalah al-khamisah. Al-mas'alatu al-khamisatu at-talaqul bid'i wa hukmuhu. Kita akan bahas tentang talak bid'i dan juga hukum daripada talak bid'i tersebut. Yang pertama, at-talaqul bid'i. Kita akan bahas tentang pengertian, definisi, maksud daripada talak bid'i. Wa huwa at-talaqu alladhi yuqi'uhu ar-rajul 'ala al-wajhil muharram. Itu suatu talak, suatu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki alal wajhil muharram, dari sisi yang haram, dalam arti dari sisi diharamkan ataupun tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Alladzi naha anhu asy-syari', yang mana talak ini, talak bid'i ini adalah dilarang oleh pembuat syariat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu bentuk perceraian, talak, yang hukumnya haram, kemudian juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu bi ahad amrayni. Nah, talak bid'i itu adalah dengan salah satu dari dua perkara berikut ini. Yang pertama, adadut talak, dari bilangan talaknya. Yang kedua, halu iqa'ih, ya, waktu terjadinya talak. Ya, yang kita melanjutkan, fa in talaqaha salasan bilafdin wahidin. Jikalau seorang suami mentalak istrinya salasan 3 kali, bilafdin wahidin, dengan satu lafaz. Contohnya seperti apa? Anti tolik salasan, kamu saya ceraikan 3 kali. Nah, seperti itu ya. Fa'in talaqaha salasan bilafdin wahidin. Jadi menceraikan, mentalak 3 kali dengan satu lafaz. Anti tolik salasan. Al mutafarriqatin fi tuhrin wahidin. Atau perhatikan, lafaz talak tersebut terpisah-pisah, akan tetapi fi tuhrin wahidin, masih dalam waktu satu suci. Nah, misalkan seorang wanita itu sucinya tanggal 20, ya, sampai tanggal 20 berikutnya, kemudian si suami mentalaknya di tanggal 25, misalkan anti tolik, kemudian tanggal 30 anti tolik, kemudian tanggal 5 anti tolik. Nah, ini juga termasuk talak bid'i. Au talaqaha, atau menceraikannya, wahiyya haidun, sedang dalam keadaan haid, au nufasa, atau dalam keadaan nifas. Au talaqaha fi tuhrin jama'aha fihi walam yatabayyan hamlaha, atau seorang suami mentalak istrinya fi tuhrin, dalam masa suci yang sudah disetubuhi, walam yatabayyan hamluha, belum jelas apakah si istri itu hamil atau tidak. Maka berarti fa inna hadza talaqun bid'iyyun muharram. Maka ini adalah talak bid'i yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, yang dilarang oleh syariat agama Islam. Wa fa'iluhu asim, dan orang yang melakukannya maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Fatalaqul bid'i fil adat. Talak bid'i fil adat dari jumlahnya seperti talaqaha salasan bilafdin wahidin, anti talik salasan, au mutafarriqatin fi tuhrin wahidin, atau 3 lafaz tapi terpisah-pisah tetapi dalam masa satu suci. Nah, berarti kan yahrimuha alaih,
maka menyebabkan wanita tersebut haram kepada suami hatta tankiha zaujan ghairah, sampai si istri itu menikah dengan laki-laki yang lain. Liqaulihi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, yakni as-salisah. Jadi ya bolehnya si istri itu kembali kepada suami yang pertama ya apabila si istri itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain, disetubuhi kemudian cerai, habis masa idahnya baru bisa dinikahi oleh suami yang pertama. Wa talaqul bid'i fil waqti, berarti kan adapun talak bid'i dari sisi waktu, waktu terjadinya, misalkan ditalak dalam masa haid ataupun dalam keadaan nifas, berarti kan yustahabu lahu muraja'atuha minhu, maka ditekankan ataupun dianjurkan agar rujuk kembali kepada istrinya. Di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu, bahwasanya Ibnu Umar telah mentalak, yaitu istrinya dalam keadaan haid. Fa'amarahu Nabi, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk rujuk bimuraja'atiha, untuk rujuk kembali kepada istrinya. Wa idza raja'aha, dan apabila telah rujuk kepada istrinya, wajib alaihi imsakuha, maka wajib baginya untuk menahannya hatta tathura, sampai wanita tersebut suci. Summa insa'a talaqaha, kemudian ketika sudah suci, apabila menginginkan untuk ditalak ya silakan ditalak. Wa insa'a amsakaha, dan apabila menginginkan menghendaki untuk menahannya dalam arti tidak menceraikannya ya silakan. Kemudian yang berarti kan hukum talak al-bid'i, bagaimana hukum talak bid'i tersebut. Yahrumu ala zauj, diharamkan bagi seorang suami ayyutalliqa talaqan bid'iyan, yaitu mentalak dengan model talak bid'i ini ya. Sawa'un fil adat atau fil waqt, sama saja dari sisi jumlahnya, misalkan anti tolik salasan atau anti tolik, kemudian besoknya anti tolik, kemudian besoknya anti tolik. Au fil waqt, atau dari sisi waktunya, yaitu mentalak istri dalam keadaan haid ataupun dalam nifas. Ini hukumnya adalah haram. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kemudian juga firman Allah di dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna ay tahiratin, yaitu di waktu mereka suci, min ghairi jima', yang belum disetubuhi. Wa li anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena juga Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, lamma talaqa zaujatahu wa hiya haid, ketika Ibnu Umar ini mentalak istrinya dalam keadaan haid, amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi muraja'atiha, Rasulullah SAW itu memerintahkan agar Ibnu Umar rujuk kembali kepada istrinya. Wa yaqa'u talaqul bid'i kasunni, nah apabila talak bid'i ini terjadi, maka ya hukumnya seperti talak sunni, yaitu terjadi perceraian. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara Ibnu Umar bi muraja'ati zawjatihi, karena Rasulullah SAW itu memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Wala takunu ar-raj'atu illa ba'da wuqu'i talaq, dan rujuk itu ya tidak terjadi kecuali sudah terjadinya talak. Wa hina idzin, maka pada waktu itu tuhsabu hadhihi tatliqat, maka talak ini adalah terhitung, dihitung min talaqiha, dari talaknya. Dalam arti ya seorang suami itu punya 3 hak talak ya, ketika melakukan talak bid'i ya berarti dia sudah talak satunya sudah dia lakukan, tinggal 2 talak lagi. Ya mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.